Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1, mata kuliah Medan Elektromagnetik, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi, Politeknik Negeri Bandung. Di sini kami akan menjelaskan tentang medan listrik. Simak videonya sebagai berikut. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Muhammad Rizky. Di sini aku akan menjelaskan apa itu medan listrik. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu medan dan apa itu listrik. Jadi medan adalah sebuah area atau daerah yang terpengaruh. Sedangkan listrik, muatan listrik yang terdiri dari muatan positif, proton, dan muatan negatif, elektron. Jadi jika kita kombinasikan, maka medan listrik adalah daerah yang terpengaruh oleh garis-garis medan listrik yang dikeluarkan oleh muatan listrik. Nah, pada ilustrasi kali ini dapat kita lihat jika kita memiliki satu muatan listrik positif, nah sifatnya adalah mengeluarkan garis-garis medan listrik seperti pada gambar berikut. Sedangkan muatan listrik negatif ini akan menerima garis-garis medan listrik dari muatan listrik positif. Jika muatan listrik positif dan positif didekatkan, maka akan saling tolak menolak karena mereka adalah pengirim dan pengirim jika diilustrasikan. Nah, sedangkan jika muatan listrik positif dan muatan listrik negatif didekatkan, maka mereka akan saling tarik menarik karena muatan listrik positif ini mengirim dan muatan listrik negatif ini menerima. Baik, selanjutnya ada gaya Coulomb. Menurut Coulomb, bahwa besar listrik yang terjadi antara dua buah muatan tergantung kepada perkalian antara dua muatan listrik, lalu medium di mana kedua buah muatan listrik diletakkan. Selanjutnya, jarak antara kedua buah muatan listrik yang mana memenuhi fungsi terbalik terhadap jarak kuadrat. Nah, pada ilustrasi sebelah kiri ini terdapat satu buah muatan dapat kita sebutlah dengan positif adalah Q1 dan muatan listrik positif juga adalah Q2. Nah, air vektor ini adalah arah Q1 ke Q2. Sedangkan R vektor ini adalah jarak Q1 dan Q2. Sedangkan F2 vektor ini adalah gaya Q2 yang disebabkan oleh Q1. Baik, selanjutnya ada hukum Coulomb pada koordinat Kartesian. Berikut adalah rumusnya. Rumus utamanya adalah F atau ini kita bisa sebut dengan gaya Q1 yang disebabkan oleh Q2. Jadi F12 adalah K Q1 Q2 dibagi R kuadrat dikali AR vektor. Ini kita bisa sebut AR vektor ya. Sedangkan ini rumus untuk mencari AR vektornya. Kemudian akan dimasukkan AR vektornya ke dalam rumus utama menjadi seperti ini. Baik, berikutnya adalah macam-macam simbol dalam medan listrik. Jadi muatan listrik bersimbolnya adalah Q dan satuannya adalah Coulomb. Permitivitas relatif adalah epsilon R yang lambangnya seperti ini tanpa satuan. Kemudian permitivitas ruang hampa epsilon 0 adalah 1 per 36 pi kali 10 pangkat min 9. Kemudian jarak atau bisa kita sebut dengan R, satuannya meter. Kemudian gaya listrik atau gaya Coulomb F vektor adalah Newton. Kemudian intensitas medan listrik adalah F vektor, satuannya adalah volt per meter atau Newton per Coulomb. Kemudian rapat muatan garis, dan selanjutnya dapat dilihat saja karena kita tidak
akan membahas sampai sini. Kalau kita akan membahas yang dasar-dasarnya saja. Kemudian adalah selanjutnya ada konstanta medium. Jadi konstanta medium ini merupakan konstanta medium di mana kedua buah muatan listrik diletakkan. Medium yang dimaksud adalah medium dielektrik yang memiliki parameter permitivitas epsilon. Jadi misalnya yang seperti gambar tadi, dua muatan listrik positif itu bisa diletakkan di suatu medium dielektrik, atau juga kita bisa letakkan di udara atau ruang hampa. Ini rumus dasarnya adalah K konstanta sama dengan 1/4 pi epsilon. Selanjutnya ini adalah contoh konstanta. Konstanta ada dibagi dua. Yang pertama adalah ruang hampa atau udara atau epsilon 0. Kemudian medium dielektrik. Contohnya seperti air laut dan plat baja. Kemudian rumus konstanta. Ruang hampa, rumus konstantanya adalah epsilon sama dengan epsilon 0. Jadi jika kita masukkan ke rumus K atau konstanta, maka hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Dan kemudian selanjutnya adalah medium dielektrik, yaitu epsilon sama dengan epsilon 0 dikali epsilon relatif. Nah, sebenarnya ini yang membedakan dengan ruang hampa adalah epsilon R ya, epsilon atau epsilon relatif. Hasil akhirnya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dibagi epsilon relatif tersebut, sesuai medium yang digunakan. Selanjutnya kita akan membedah rumus gaya. Oke teman-teman, di sini aku akan membedah rumus. Oke, di sini tadi aku udah membuat mungkin contoh soal, namun ini lebih ke rumusnya ya. Di sini kita diketahui Q1 sama dengan 2 mikrokolom, Q2 sama dengan 3 mikrokolom. Kemudian ini berada di ruang hampa. Kemudian ada Q1 sama dengan 1, 2, 3. Ini berarti kita ada di bidang koordinat ya, atau garis koordinat. Kemudian ada Q2 segini 3, 2, 3. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya Q2 yang disebabkan oleh Q1. Oke, ini sudah saya gambarkan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Oke, yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus mencari R vektor. Oke, rumusnya adalah R vektor sama dengan, baik, untuk mencarinya adalah kita kurangi, misal Q1 menuju Q2, berarti kita kurangi Q2 dikurang Q1. Apa yang dikurangi? Yang dikurangi adalah titik koordinatnya. Seperti ini. Q2 adalah 3 dikurang 1 pada Q1. Nah, ini dalam kurung. Ini satuannya AX vektor. Oke, ditambah untuk selanjutnya adalah 2 dikurang 2. Ini satuannya adalah AY vektor. Ditambah ini adalah 3 dikurang 3 juga. Satuannya adalah AZ vektor. Oke, sampai sini. Ini tinggal dikurangi aja ya. 3 dikurang 1 adalah 2. Berarti 2AX vektor. Nah, ini kan 2 dikurang 2 kan 0. Yang juga 3 dikurang 3 kan 0. Berarti kita tidak usah sebutkan karena 0 dikali AY
AY vektor sama dengan 0. Sama juga 0 dikali AZ vektor sama dengan 0. Jadi kita mendapat di sini adalah 2AX vektor. Ini untuk rumus mencari R vektor. Selanjutnya kita harus mencari nilai mutlak dari R vektor. Caranya adalah kita mengakarkan lalu mengkuadratkan. Akar dari R vektor kuadrat. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, kemudian setelah mencari nilai mutlak dari R vektor, selanjutnya kita mencari AR vektor. Oke, rumusnya adalah yang tadi R vektor dibagi nilai mutlak dari R vektor. Ini sebenarnya kita tinggal masukin ya guys. Kita ini R vektornya kita masukin nilai ini. Mungkin kalau lebih lengkapnya ini nih, yang panjang ini. Dan ini selanjutnya nilai R vektor, nilai mutlaknya kita bisa masukkan ini. Nah, itu untuk mencari AR vektor. Oke. Nah, setelah mendapatkan AR vektor, kita bisa masukkan ke rumus utamanya, yaitu gaya Q2 yang disebabkan oleh Q1. Oke, rumusnya adalah Q1 Q2 R2 R kuadrat maksud saya, kemudian AR vektor. Nah, kita bisa masukkan konstanta. Konstantanya adalah ruang hampa. Ruang hampa itu tadi nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 dan Q2 nya adalah berapa besar muatan Q1 dan Q2. Muatan Q1 adalah 2 mikrokolom. 2 mikro sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi kita bisa langsung masukkan saja 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dikali Q2-nya. Q2-nya adalah 3 mikrokolom. Tadi kita tinggal ganti satuan 2-nya jadi 3 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Selanjutnya kita masukkan nilai R kuadratnya adalah 2AX. Kita bisa langsung masukkan saja 2AX vektor kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai AR vektornya adalah ini. Nanti setelah dihitung pasti ada jawabannya. Kalian bisa langsung masukin jawabannya. Tapi di sini kita karena belum dapat jawabannya, kita langsung masukkan saja R vektor dibagi R nilai mutlak R vektor. Oke, teman-teman, udah jadi. Ini adalah sebuah jawabannya, tapi bisa kalian lebih hitung lebih dalam lagi. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, makasih teman-teman, dadah. Perkenalkan, nama saya Firdaus Fadli. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latihan soal medan listrik. Pada soal kali ini ada dua buah muatan listrik. Pada titik QA memiliki nilai 5 mikrokolom dan QB 7 mikrokolom. Lalu pada titik QA X sama dengan 4, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 2. Lalu pada titik QB X sama dengan 3, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 2. Lalu pada nilai konstanta, karena konstanta udara, yaitu epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Lalu ditanyakan adalah gaya QB. Gaya QB yang dimana gaya QB tersebut pemicunya adalah dari titik QA. Langsung aja kita jawab soalnya.
Untuk rumus F sama dengan konstanta kali Q1 Q2 lalu dibagi R kuadrat dikali AR vektor. Karena nilai konstanta, nilai Q1 dan Q2 nya sudah ada, tetapi pada nilai R kuadrat dan AR vektor belum ada, maka kita akan mencari dulu nilai R. Untuk mencari nilai R, kita akan membutuhkan titik QA dan titik QB. Karena kita mencari titik QB, maka titik QB dikurangi titik QA, di mana 3 dikurangi 4 tambah Nah, di sini 3 dikurangi 4 sama dengan min 1. Jadi min AX vektor. Lalu karena nilai Y dan Z adalah sama dengan 0, maka nilai yang tersisa adalah nilai X saja. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai mutlak dari R vektor dengan menggunakan min 1 kuadrat diambil dari nilai R ini sama dengan 1. Lalu kita akan mencari nilai AR vektor. Kita akan menggunakan rumus R vektor dikurangi nilai mutlak dari R vektor sama dengan min AX vektor kurangi 1 dibagi 1 sama dengan min AX vektor. Selanjutnya kita akan memasuki rumus yang awal, yaitu untuk mencari gaya muatan. Kita akan langsung memasukkan nilainya saja, di mana konstanta adalah 9 kali 10 pangkat 9, lalu pada Q1 5 dikali 10 pangkat min 6 dan QB 7 kali 10 pangkat min 6 per 1 min 1 kuadrat dikali AX min AX vektor. Maka hasilnya akan menjadi 0,315 AX vektor. Sekian latihan soal kali ini. Terima kasih. Halo, selanjutnya kita akan melakukan eksperimen elektroskop untuk membuktikan terjadinya medan listrik. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini, yang pertama ada wadah transparan, terus ada aluminium foil, ada juga kawat tembaga, dan sampul plastik. Pertama-tama kita ambil kawat tembaganya, kemudian kita bentuk ujung atasnya membentuk spiral. Kemudian setelah itu ujung bawahnya kita buat seperti kait seperti ini. Oke. Selanjutnya kita potong aluminium foil. Lalu kita bentuk menjadi seperti bentuk daun.
Kemudian kita lubangi sedikit atasnya ya. Setelah dilubangi, kita masukkan ke kawat tembaga tadi yang udah kita buat ya. Setelah begini, kita masukkan ke dalam wadah transparan. Kemudian ambil sampul plastiknya, kita gosok-gosokkan terlebih dahulu, lalu kita dekatkan ke kawat tembaga ini. Ketika sampul plastik yang sudah digosokkan didekatkan ke kawat tembaga, maka aluminium foil akan saling menjauh. Hal ini karena muatan negatif mengalir dari kawat tembaga menuju aluminium foil sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Sekian eksperimen dari aku. Terima kasih. Halo Sobat Teknik semuanya, perkenalkan, nama saya Inka Sani Putri dari kelas 2 ATC atau 2 ATT dengan NIM 221331014. Di sini, saya akan mengulang kembali atau menjelaskan ulang, menyimpulkan dari apa yang telah teman-teman saya sampaikan dan jelaskan mengenai materi, teori medan listrik dan medan magnet. Seperti yang telah kita ketahui, medan merupakan sebuah area atau daerah yang terpengaruh. Jadi, medan listrik adalah daerah yang terpengaruh oleh garis-garis medan listrik yang dikeluarkan oleh muatan listrik. Sedangkan, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya tarik magnet tersebut. Nah, sekarang saya akan mengulang kembali tentang medan listrik. Medan listrik memiliki muatan listrik yang terdiri dari muatan positif yang disebut proton dan muatan negatif yang disebut elektron. Menurut Coulomb, bahwa besar listrik yang terjadi antara dua buah muatan bergantung kepada 1. Perkalian antara dua buah muatan listrik. 2. Medium di mana kedua buah muatan listrik diletakkan. 3. Jarak antara kedua buah muatan listrik yang mana memenuhi fungsi terbalik terhadap jarak kuadrat. Sekian penjelasan atau kesimpulan dari medan listrik dan medan magnet. Semoga bermanfaat. Terima kasih.